Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita masih di seputar taharah. Dulu kita belajar air sudah, belajar macam-macam najis sudah, macam membersihkan najis sudah, dan kemudian di 2 bulan kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu yang disepakati, dan kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu yang tidak disepakati oleh para ulama, apakah itu membatalkan atau tidak. Dan kita baru membahas 2, yaitu menyentuh wanita, dan kemudian yang kedua tidur, masalah tidur. Nah, kemudian kita masuk pada kajian hari ini hal-hal yang membatalkan wudhu dari sisi yang tidak disepakati oleh ulama, yang ketiga, dan seterusnya. Di antara yang tidak disepakati oleh sebahagian ulama adalah tentang masul farji biduni hailin, tentang menyentuh kemaluan antara yang menggunakan batas dengan tidak. Tetapi mereka sepakat kalau yang tidak menggunakan pembatas, maka sepakat mereka untuk menjadikan itu penyebab batalnya wudhu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu fala yusolli. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka jangan dia salat hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, ada 5 ulama perawi hadis, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian disebutkan di dalam pendapat Abu Dawud, dia berkata kepada Ahmad bahwa hadis itu yang diriwayatkan oleh Busrah itu tidak sahih, ya, oleh Imam Abu Dawud Az-Zahiri, maksudnya Az-Zahiri, imam yang di luar yang 4 selain Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, ada Imam Abu Dawud. Beliau sangat tekstual dengan mengatakan hadis itu tidak sahih, sehingga muncullah pendapat yang mengakibatkan ada yang mengatakan tidak batal dengan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada ungkapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperkuat pendapat itu dengan mengatakan berdasarkan hadis anna rajulan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, an rajulin, tentang seorang laki-laki, yamassu dzakarahu, dia menyentuh kemaluannya, hal alaihi wudu, apakah dia harus berwudu? Lalu Nabi mengatakan, la innama huwa bid'atam minka, tidak, itu tidak lain adalah bahagian dari tubuhmu. Itu juga diriwayatkan oleh imam yang 5 dan juga disahihkan Ibnu Hibban. Maka dari 2 persoalan ini, 2 pendapat ini batal atau tidak, ada jalan keluar yang diberikan oleh ulama mazhab Syafi'i, tapi telah mentelaah pendapat-pendapat ulama dengan mengatakan bahwa ungkapan Nabi yang mengatakan itu tidak lain adalah bahagian dari tubuhmu hanya untuk dalam situasi di mana kita dalam kondisi sulit. Dalam artian begini, kalau sekiranya misalnya kita
berada di tempat yang sangat sulit air, ya jauh ke bawah, misalnya di satu bukit, lalu ke bawah mengambil air wudhu, lalu tersentuh secara tidak sengaja, apalagi tersentuhnya mungkin bukan dengan telapak sebelah dalam tetapi dari punggung tangan, maka itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang harus dikuatkan untuk berwudhu lagi. Sehingga akhirnya ada pendapat yang menjadi excuse atau jalan keluar dari dua pendapat besar ini, bahwa berwudhu dalam kondisi itu sifatnya dianjurkan, bukan sifatnya adalah membatalkan wudhu. Itu tentang menyentuh kemaluan. Kemudian sebab-sebab yang membatalkan lagi adalah zawalul aqli. Zawalul aqli ini diterjemahkan hilangnya akal. Sawa'un kana bil junun, baik karena seseorang tiba-tiba menjadi gila atau pingsan, atau juga karena hilang ingatan, atau juga disebabkan oleh obat yang dimakan. Jadi ketika memakan obat yang membuat kita menjadi hilang kesadaran, itu termasuk dalam kategori zawalul akli. Sawa'un qalla au kasur, sama ada banyak atau sedikit. Ya. Kemudian ulama lagi mengatakan sawa'un kanatal maq'adatu mumakkanatun minal ardi amla. Ada orang yang mengatakan begini, kalau orang makan obat tak sadar, tapi dia sadar kondisinya nggak jatuh, maksudnya bisa berdiri. Kalaupun duduk dia duduk gitu, hilang kesadarannya memang, tapi dalam kondisi duduk, ya tidak tertidur. Nah, ada yang mengatakan itu tidak batal, tetapi kata Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, orang yang kalau hilang ingatan karena obat, sama ada dia terbaring atau tidak dalam kondisi kokoh duduk atau berdiri, maka tetap dia disebut sebagai orang yang zawal akli atau hilang akalnya. Karena mengambil kiasan kepada apa yang diperdebatkan oleh para ulama tentang tidur, ya, di mana hampir sepakat para ulama kalau seseorang itu meskipun dia tertidur, ya, dianggap istighraqnya, tidur yang dalamnya itu dapat membatalkan wudhunya. Nah, apalagi orang yang hilang akalnya. Demikian kata beliau. Kemudian yang ketiga yang kita kaji pada hari ini, yaitu khurujud dam min ghairil makhrajil mu'tada. Yang tidak disepakati para ulama itu tentang keluarnya darah, ya, dari jalan yang tidak biasa. Sama ada karena luka atau yang tidak lazim, misalnya hijamah itu apa? Bekam, ya, ataupun yang lainnya. Intinya tidak keluar dari jalur yang biasa. Yang biasa itu maksudnya adalah yang biasa menurut fikih wanita, sama ada banyak atau sedikit. Nah, tentang ini berkata Hasan radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa kaum muslimin di masa hidup beliau, siapa itu? Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Hasan bin Ali itu adalah anak daripada Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan, dan riwayat itu ada di dalam ungkapan Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Apa kata beliau?
kaum muslimin tetap sholat meskipun dalam keadaan keluar darah dari luka mereka. Maka ungkapan ini memberikan isyarat kepada kita, bila mana keluar darah, ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan itu tidak membatalkan. Yang mengatakan tidak membatalkan berdasarkan riwayat ini. Dan kemudian dalam ungkapan yang masih diriwayatkan oleh di dalam Bukhari, bahwa Umar bin Khattab itu pernah memencet kayak bisul, atau kayak kalau disebut busrah itu bukan bisul ya, kayak di wajah itu apa namanya? Kayak jerawat ya, tetapi ada darahnya gitu. Lalu dia pecahkan, dia pencet. Lalu Umar bin Khattab tidak berwudu. Lalu tidak berwudu itu maksudnya Umar bin Khattab tidak menganggap itu sesuatu yang membatalkan. Ya. Nah, itu diantara yang tidak disepakati apakah keluar darah itu batal atau tidak. Namun kalau sekiranya kita dalam konteks ibadah, bila mana darahnya terlalu banyak keluar, ya, tentu darah itu adalah sesuatu yang najis. Dan kemudian bila mana darah yang keluar itu dari anggota tubuh wudhu kita, yang kalau terkena air kemudian justru semakin memudaratkan, ya, maka tentu jalan keluarnya adalah bertayamum. Nah, tayamum ini sebagai jalan keluar daripada gantinya, dianjurkan bagi kita bila mana dalam situasi yang cukup air, walaupun jalan keluarnya adalah tayamum, maka sebaiknya kita bertayamum. Tapi kalau darah yang keluar itu jumlahnya sedikit, dan darah yang sedikit itu tidak masuk dalam kategori yang kemudian najis yang masuk dalam kategori yang dimaafkan, maka dalam kondisi seperti itu kemungkinan orang akan berpendapat, atau kita bisa berpendapat bahwa hal itu tidak akan membatalkan wudhu kita. Kemudian di antara yang juga menjadi perdebatan para ulama adalah memakan daging unta. Nah, wa huwa ra'yul khulafa'il arba'ah wa katsirun minas sahaba wat tabi'in illa annahu shahal hadis bil amri bil wudu' minhu. Disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahwa khulafa ar-rasyidin yang 4, para sahabat, bahwa memakan daging unta itu dianjurkan, diperintahkan untuk berwudu lagi, ya. Itu pendapat para ulama dan termasuk khulafaur rasyidin dan para tabi'in. Kemudian ada riwayat dari Jabir bin Samurah yang ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawaddau min luhumil ghanam?" Apakah kami harus berwudu kalau yang dimakan itu adalah daging kambing? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda." Kalau mau kau berwudu silakan, kalau tidak silakan.
Lalu dia bertanya, jadi kalau sekiranya yang dimakan itu adalah daging unta, ana tawaddu min luhumil ibil? Qala na'am. Wuduklah dengan tawaddu min luhumil ibil, maka berwuduklah dengan daging unta. Nah, jadi yang diperdebatkan oleh para ulama tentang daging unta, kenapa itu iya, kemudian daging kambing tidak? Tapi berdasarkan hadis ini kita mengikut kepada apa yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dan dikuatkan oleh Khulafaur Rasyidin bahwa mereka berwudu setelah memakan daging unta, tetapi tidak atau option antara berwudu atau tidak kalau kaitannya dengan daging kambing. Kemudian yang dipersoalkan oleh para ulama tentang syakul mutawaddi'i fil hadas, tentang keraguan-raguan apakah kita sudah berhadas atau tidak. Kata Syekh Said Sabiq, apabila seseorang itu ragu, yang tentu setelah dia berwudu, apakah dia telah berhadas atau tidak, maka la yadurru syakku wala yantaqidu wudu'uhu. Kalau dia ragu, maka menurut pendapat beliau tidak batal wudunya. Ya, kalau orang sudah berwudu tapi dia ragu apakah sudah batal atau tidak, ya, beliau mengatakan la yadurruhu syakku wa la yantaqidu wudu'uhu, maka tidak membahayakan baginya keraguannya dan kemudian tidaklah batal wudunya, sama ada dia di dalam salat atau di luarnya, hatta yatayaqqana annahu ahdatsa, sampai dia benar-benar yakin bahwa dia berhadas. Ini kira-kira bisa ditangkap. Kalau misalnya kita pagi udah berwudu, lalu mau sholat zuhur dan kebetulan air nggak hidup di di tempat wudu, maka pada saat itu tentu kita berpikir biasanya, tunggu ya, aku ini tadi batal apa enggak gitu. Tunggu ya, aku tadi batal atau tidak ya. Ini masuk dalam kategori syak. Ya. Nah, syak ini tidak menjadi sesuatu yang kemudian dianggap dalam ungkapan Syekh Sabiq. Ya, tidak dianggap. Sampai dia benar-benar menemukan bukti. Bukti itu bisa karena ingatannya yang benar-benar ingat kejadiannya bahwa dia buang angin, atau kalau dia memang batal menganggap bersentuhan dengan perempuan misalnya yang bukan muhrimnya dan seterusnya, benar-benar ingat, barulah di situ kemudian dia membangun prinsip atau pendapatnya untuk kemudian dia membatalkan wudunya. Bagaimana itu ceritanya? Ada riwayat. Fa'an Abbad bin Tamim an ammihi radhiyallahu anhu qala. Ada seorang sahabat yang syaka ilan Nabi. Itu bertanya, tetapi pertanyaannya agak seperti syakwa. Syakwa itu kayak agak berat lah begitu, macam dia rasakan berat. Ya. Apa itu? Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ya. Bahwa dia dalam keadaan
muncul keraguan tiba-tiba, ya, bahwa dalam ketika sholat itu perutnya berbunyi lah begitu, ya. Lalu dia ini batal apa enggak, kira-kira begitu. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yansarif. Pada saat itu, ya, dia jangan beranjak dari tempatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara, au yajidarihan, sampai dia menemukan adanya bau. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beberapa perawi yang lain. Nah, hadis ini digunakan untuk menjadi satu prinsip bila mana keraguan-raguan itu bukan menjadi dasar kita untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Dalam konteks kali ini adalah tentang batalnya wudhu, sampai ditemukan adanya sesuatu yang membuat kita yakin, ya, walaupun hadis ini dipakai juga tentang persoalan apakah batal wudhu kalau hanya perut itu seperti bunyi angin di dalamnya tapi belum keluar. Nah, kemudian dari riwayat Abu Hurairah, ya, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita kembali terkait ini. Fa idza, kata Nabi, idza wajada hadukum fi batnihi syai'an, kalau seorang di antara kalian menemukan sesuatu di perutnya, fa ashkala alaihi, lalu dia ragu, ya, apakah telah keluar dari perutnya sesuatu atau tidak? Kata Nabi, fala yakhruj minal masjid, jangan dia sampai keluar dari masjid sampai dia mendengarkan suara atau menemukan bau. Bagi yang mengatakan bunyi di perut itu bukan batal, inilah dasarnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ya, Imam At-Tirmizi. Artinya bila mana mereka meriwayatkan ini, mereka menganggap ini adalah dalil yang bisa menguatkan. Tetapi bahkan kata para ulama, bukan hanya mendengar suara dan mencium bau itu sebagai dasar keyakinan, tidak. Yang pasti bila mana dia ragu tetapi belum menemukan keyakinan apakah dia sudah batal atau tidak, tetapi belum menemukan, maka yang umum yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama dianggap bahwa itu belum membatalkan wudhu seseorang. Kemudian persoalan yang kelima yang diperdebatkan, apakah itu batal atau tidak, adalah tentang tertawa di waktu sholat. Tentu tertawanya bukan tertawa dalam pengertian yang disengaja untuk membatalkan sholat. Ya, bisa saja mungkin orang melihat sesuatu di depannya, lalu dia terpancing untuk tertawa, tapi dia kemudian kembali untuk stay tune dengan sholatnya, kira-kira gitu. Maka ada yang mengatakan itu batal, tetapi ada yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan tidak batal diantaranya juga adalah Said Sabiq dan ulama selain mazhab Syafi'i dengan mengatakan li'adami sihhati ma warada fi dzalika. Ya, dengan tidak adanya ditemukan dalil yang sahih yang secara tegas, ya, untuk memerintahkan hal tersebut. Begitu juga
Uh, Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, tentang setelah orang memandikan mayit, apakah kemudian batal wudhunya? Nah, di antara ulama yang selain yang mengatakan bahwa itu batal, mengatakan la yajidu minhul wudu bi dha'fi dalilin naqti. Ya. Juga sebagian ada yang tidak mengatakan batal karena lemahnya dalil yang mengatakan batal. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait beberapa hal yang membatalkan wudhu. Dari sisi kemarin kita di awal-awal sudah membahas apa saja yang disepakati ulama, ya, yang pasti buang angin, buang air besar, buang air kecil, ya, kemudian khurujul keluar mani dan seterusnya, orang berjima dan seterusnya. Lalu ada yang tidak disepakati, ini yang kita bahas tadi, dan kemudian dua yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang bertanya seputar masalah yang disampaikan tadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kaitan dengan makan halal, dari mana kalau makan, dari mana kuahnya. sama kasusnya kalau ada bagian dari anggota badan kita yang tak bisa kena air. Ini kalau kita sempurnakan dengan yang apakah sama ya? Saya kira mungkin juga sama ya. Kalau bagian yang tidak bisa kena air dengan mati air. Kita sambung dengan yang Iya, iya. Masa keluar kita. Nah, ini sambungan dari apakah kekuatan tersucinya ini, maka yang ada sucinya itu sama dengan kita betul-betul sempurna. Karena semisal kita melakukan dua sholat dan sholat itu, kalau tayyib ini kan bisa harus tambah, harus diaktifkan, harus tayyib lagi. Kalau kita melakukan sholat dua kali kan tidak bisa, tak kuat ya. Udah itu bisa. Kalau kita sudah berwudu tapi tak sempurna, katakanlah misalnya baru masuk muka sama tangan, kita cari-cari air tadi, pikiran kita. Itu berapa lama itu bisa masih sempurna? Misalnya kita nggak ada yang batalkan dulu sepanjang itu ya. Pokoknya setengah jam kemudian baru kita dapat air untuk apakah kita ulang lagi? Ya kita teruskan aja dulu yang tersisa tadi. Nah itu aja bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, inilah pertanyaan fikih untuk bertafakuh. Yang dibahas itu daging unta. Waktu Rasul, jadi gini, saya ceritakan hikmahnya dulu langsung ya, kenapa dibedakan antara unta dengan kambing. Menurut ungkapan di dalam
satu kitab fikih, ternyata daging unta ini punya efek yang jauh lebih kuat dari sisi bau diantaranya kalau ketimbang daging kambing gitu. Sehingga Rasul itu memerintahkan untuk wudhu, walaupun Rasul tidak pernah menyebutkan batal wudhu. Nah, inilah fikih kan. Fikih itu kan akhirnya bisa disimpulkan macam-macam gitu. Dari yang mengatakan batal, dari yang mengatakan anjur. Nah gitu. Disinilah bermain pendapat itu. Bagi yang mengatakan hikmahnya itu mau batal atau anjuran, ada satu kata yang mungkin disepakati, yaitu bahwa efeknya. Maka dengan demikian, kalaupun kuahnya kira-kira gitu Pak, kita nggak persoalkan sebanyak apa kuahnya ya Pak. Nanti ini jadi panjang ceritanya nih. Jangan-jangan cuma sepotong gini, satu kuali besar, nah itu batal nggak? Nah, jangan kejar lagi pertanyaan itu Pak. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau bertafakuh. Lain ceritanya kalau pertanyaan ini untuk kebutuhan yang mau kita pakai. Ada orang belajar fikih itu ya saya cuma mau saya pakai aja kehidupan saya, bukan mau menjadi ahli. Tapi ada orang belajar fikih itu memang dia suka untuk bertafakuh gitu Pak. Nah oke. Nah sekarang sedikit kita bertafakuh. Kalau misalnya kuahnya, apakah itu bahagian yang membatalkan? Iya, karena telah terjadi proses transformasi dari daging itu ke dalam kuah gitu Pak. Sehingga kuah itu hakikatnya juga adalah daging itu. Begitu dia. Dan juga toh para sahabat itu waktu makan daging unta itu kan gak murni dagingnya saja, mungkin ada campuran lain dan seterusnya. Ya, walaupun campuran itu berbeda dengan kuah yang kita maksud. Ya, misalnya daging unta itu kan masuk ke dalam daging biryani, kan gitu ya Pak ya. Nah, lalu kuah itu masuk dalam nasi biryaninya. Nah, termasuk juga lah kira-kira begitu. Kalau nasinya saja kita makan gimana? Nah, gitu ya kan? Mungkin bukan kuah, jarang orang gulai unta nasinya. Maka kalau menurut saya bila mana kita tersedia air yang banyak, maka lebih baik kita mengambil tetap berwuduk lagi dalam konteks anjuran itu, agar kita menjalankan semua proses dalam berwuduk termasuk bermadmadah dan beristinsyak. Madmadah itu berkumur-kumur, agar supaya segala sesuatu yang kaitannya dengan efek unta itu kemudian bisa hilang dari kita. Nah itu jawabannya. Kemudian yang kedua tentang waktu berwudu tiba-tiba tidak ada air dan belum sempurna. Apakah sisanya misalnya baru wajah ya kan Pak, lalu sisanya apakah kita tayamumkan sajalah tangan kita tanpa muka lagi? Mungkin begitu pertanyaannya. Maka menurut saya kita harus mengulang wuduknya, karena ini ada dua hal yang paket yang lengkap yang tidak bisa dicampurkan. Maka kalau udah terputus sholat berwuduknya dengan air, waktu membasuh kepala tersisa kaki, habis air, lalu kondisi kita sulit ya untuk menghadirkan, misalnya manggil mobil air yang tangki air itu ya dalam waktu cepat. Tapi kalau di sini kejadian misalnya gini, yang enaknya itu Pak diceritakan kejadiannya di mana, karena ini fikih.
Misalnya di Masjid Munawwarah ini putus air. Apakah kita bisa langsung bertayamum di sini untuk masuk dalam kategori fa illam tajidu ma'an, enggak ketemu air? Maka menurut saya dalam situasi kayak di sini itu belum bisa kita bertayamum. Ya, kita masih bisa untuk mencari air di sekitar wilayah ini kan masih banyak ya sumber-sumber air gitu. Kecuali mungkin dalam situasi perjalanan yang ketersediaan air bersih untuk bersuci itu tidak ada, dan bila mencarinya lewatlah waktunya, gitu Pak ya. Atau ditemukan air tapi nun jauh di bawah sana, misalnya di Aik Nauli, ya kan Pak, di Aik Nauli nampak air itu, air danau itu banyak sekali, luas sekali air danau itu, tapi nggak bisa dijangkau, itu juga masuk dalam kategori tidak ditemukan. Maka dalam konteks itu maka kita cari dulu airnya, lalu kemudian kalau tidak ada baru berwudu. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, sudah berwudu ya, tinggal kaki, lalu habis. Kita carilah dulu di masjid sebelah, apakah tinggal kaki saja yang boleh kita basuh? Nah, kata di dalam pendapat yang mazhab Syafi'i yang mungkin ini baik dan kuat untuk kita ikuti, tentang adanya al-muwalat. Muwalat itu artinya apa? Kebersambungan. Nah, itu berarti dianggap bahwa membasuh wajah, tangan dan kepala itu dianggap dianulir untuk kemudian kita mengulang lagi wudunya di tempat lain. Jadi ada istilah al-muwalat. Muwalat itu artinya continuously ya, bersambung. Demikian Pak. Ya, silakan kembali bagi Bapak Ibu yang masih bertanya. Mungkin cukup Ustaz, kami mohon doanya. Iya. Tapi tentang muwalat ini gini Pak, sebelum doa, walaupun saya mengatakan dianjurkan, tetapi banyak atau termasuk Syed Sabiq sendiri mengkategorikan muwalat ini adalah masuk dalam sunnah Pak. Ya kira begitu. Tapi menurut saya bila mana airnya cukup, ya kan, maka ulangi lagi. Tetapi bila mana nggak cukup sampai gara-gara itu pun orang harus pindah lagi dan seterusnya, maka kita cukupkan untuk membasuh yang tersisa. Begitu. Baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alhimha rushdana. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.